Kiki dulu, di depan dulu, nanti ya sabar. Silakan Pak. Selamat siang Pak, saya Wilda dari wartawan Detikcom. Pertama saya mau nanya gini Pak, ini asosiasi minta Kejagung melepas 3 orang tersangka dari produsen minyak goreng yang menjadi tersangka Pak, karena menurut mereka tidak mungkin produsen tidak patuh di Depok. Yang kedua Pak, di pasal kan tadi Bapak bilang 4 tersangka ini disangkakan pasal 2, pasal 3 UU Tipikor. Ini juga kan ada klausul pasal 2 ayat 2 tentang hukuman mati. Apakah mungkin Kejagung akan menerapkan hukuman mati itu? Terima kasih Pak. Dua pertanyaan ya cukup ya. Jadi saya jelaskan. Kalau yang pertanyaan kedua saya tidak jawab lagi nih karena saya sudah jawab tadi ya. Apakah ini nanti arah ke sana atau tidak? Ini panjang kok saya jelaskan mengenai kebijakan ke depan mengenai bagaimana Visus Kejaksaan Agung ini akan melakukan penegakan hukum di Tipikor yang konsep baru. Ini nanti panjang. Ya termasuk salah satu kebijakan itu nanti akan melakukan hukuman yang berat terhadap pelaku-pelaku yang kita lihat dalam kualifikasi tindak pidana korupsi yang akan kita tentukan kriterianya, termasuk salah satunya dalam kondisi-kondisi negara sulit ya. Itu jadi saya tidak jawab. Kemudian mengenai asosiasi ya, ini termasuk saya jelaskan juga, banyak juga teman-teman menanyakan kenapa ada yang jabatannya komisaris, ada yang manajer, ya satu lagi ada yang direktur ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa dari alat bukti maka dipastikan yang berperan terjadi tindak pidana adalah mereka yang sudah kita tersangkakan. Kita tidak melihat dari sisi jabatan di korporasi, tetapi pidana adalah menyangkut apa yang dia lakukan dalam perbuatan pidana tersebut secara utuh. Jadi tidak melihat jabatan karena dia berperan. Apa perannya? Karena yang melakukan hubungan, yang melakukan percakapan, pengurusan, material itu sudah ditemukan oleh penyidik sehingga penyidik berani menentukan mereka lah yang kita mintai pertanggungjawaban. Ya, itu ya. Oke ya, itu lagi ini. Ya, lagi. Yang pakai masker putih. Ya, saya Niko dari Harian Kompas Pak. Ya. Itu beberapa pimpinan KPK kan menyebut sedang menelusuri kasus ini juga minyak goreng. Nah itu apakah sudah ada supervisi dari KPK atau mungkin kerjasama antar penegak hukum gitu Pak terkait kasus ini? Sementara ini belum ada ya. Yang jelas kita melakukan sejak awal memang sudah kita ada perintah Jaksa Agung. Seperti yang saya sampaikan secara umum yang menyangkut kebijakan pemerintah terkait kepentingan bangsa, kita pasti hadir. Termasuk salah satu ada minyak goreng ini sejak lama sudah kita cermati sehingga ketika ada kelangkaan kita dapat cepat melakukan penyidikan. Hanya 2 minggu ya, 2 minggu kita sudah menetapkan siapa pelakunya. Ya, jadi saya rasa itu ya. Ada yang lain? Yang baju merah silakan. Mas, ini bagian dari Alinea, ingin bertanya untuk koperasi sendiri Pak, apakah sudah kemungkinan beberapa tersangkanya di koperasi sendiri Pak? Jadi dari segi koperasi. Terus yang kedua, untuk tugas suap dan gratifikasi kan saat ini dugaannya selalu mengarah ke IWW. Tapi apakah dalam sejarah sampai ke bawah itu juga ada kemungkinan Pak, mereka juga terima dugaan suap itu? Dalam proses penyidikan khususnya di Gedung Bundar dapat saya sampaikan bahwa kita sudah WBBM dan ada mekanisme yang mengatur itu. Kita menjaga bagaimana independensi rekan-rekan penyidik dalam melakukan pengumpulan dan penguatan pembuktian. Oleh karena itu, ketika ditanya apakah ini korporasi atau tersangka lain, ini sangat tergantung dalam alat bukti dan mekanisme yang ada di kita selalu dilakukan expose dengan hadir lengkap pejabat utama. Dari situlah nanti kita akan pastikan ya. Jadi ditanya korporasi mungkin atau tidak, ya dari alat bukti nanti. Tidak tentu kemungkinan korporasi juga akan kita persangkakan apabila alat bukti cukup kuat untuk itu. Ya, kemudian juga pengembangan suap atau gratifikasi siapa saja. Nah ini dalam penelusuran yang saya sampaikan ini melibatkan tidak saja penyidik, tetapi banyak teman-teman lain yang di luar kejaksaan juga kita minta bantuan. Ya, itu ada yang lain? Silakan yang di depan. Taruh dulu Mas, dari depan nih. Terima kasih. Saya Riki dari Majalah Kepo. Mohon izin Pak. Kalau saya melihat dari penjelasan paparan Ajak barusan, saya melihat materi sangkaannya itu belum cukup clear terkait dengan
dengan unsur pidana apa sebenarnya yang ingin disangkakan. Kalau hanya sebatas menerbitkan kuota, penambahan kuota izin ekspor, tidak melakukan pengawasan secara memadai, saya melihat yang cukup terang di situ ada persoalan administratif, bukan pidananya. Karena tidak dengan serta-merta kita bisa menyimpulkan bahwa ada mens rea, niat jahat dari seorang pejabat di Kemendak untuk melakukan penerbitan. Nah, mungkin bisa diperjelas lebih rinci. Sebenarnya apa yang menjadi materi sangkaan? Unsur pidananya di mana? Apakah misalnya di balik penerbitan izin itu kemudian ada komunikasi antara Pak Dirjen dengan beberapa pengusaha untuk bersekongkol, dan dalam tanda kutip katakanlah kalau memang ada kewajiban untuk melakukan monitoring, karena selama ini juga Kemendak nyaris tidak melakukan pengawasan seperti itu secara ketat terhadap distribusi minyak goreng. Bayangkan berapa juta liter yang diproduksi oleh para produsen minyak goreng itu selama setahun gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pasal 2 pasal 3 itu kan mendudukkan persoalan di masalah kerugian negara dan perekonomian negara gitu. Apakah kerugian negara yang dimaksud dalam kasus ini adalah terkait dengan pemberian subsidi yang sudah dilakukan pemerintah, yang itu kemudian menjadi materi pemeriksaan BPKP? Kalau iya, mungkin bisa diperjelas berapa besarannya yang sudah digelontorkan. Terima kasih. Saya rasa tadi sudah jelas ya bahwa yang kita sangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah, ini undang-undang tipikor ya. Apa perbuatannya? Nah, ini perbuatan adalah ketika pengajuan untuk izin ekspor ya, persetujuan ekspor atau disebut PE singkatannya, maka ada kewajiban 20%. Ya. Kita melihat ya, apakah ada fakta atau alat bukti bahwa satu, pemberian PE tersebut ya memang tersangka mengetahui kelangkaan tersebut. Bisa dipahami ya? Kalau dia mengetahui kelangkaan tersebut, dia mengetahui DMO tersebut tidak ada, maka PE tersebut dikeluarkan, maka ada dua. Yang kedua, apa motifnya? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ini ada bukti elektronik, kemudian ini sedang ditelusuri, yang butuh waktu. Saya pun tidak bisa menyampaikan secara vulgar, karena ini menjadi kepentingan penyidik dalam proses pengungkapannya. Nah, tetapi seperti itu prosesnya ya. Itu yang mengenai ya. Jadi ketika ini diizinkan, tidak saja untuk pemenuhan DMO, tetapi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat ini juga yang menjadi ya salah satu alat bukti yang dipegang penyidik. Kira-kira paham nggak kawan-kawan atas kesengajaan ini dilakukan? Kira-kira seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga ada BBE ya. Nanti didalami semua ya. Mengenai tadi, apakah ini kerugian negara konkret seperti apa? Tentu penyidik sebelum menetapkan ini sudah ada juga pegang keterangan ahli mengenai perekonomian negara. Yang saya sebut kualifikasi sangkaan awal pasal 2 dan pasal 3 ini kualifikasi di kerugian perekonomian negara. Ada pertanyaan, bagaimana kerugian negaranya Pak? Mengenai BLT, mengenai subsidi atau yang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa kemarin baru ada lakukan pembahasan antara auditor dengan penyidik. Nah, ini nanti akan kita konkretkan karena ini butuh waktu. Ya, ada lagi? Saya kira itu ya. Ada lagi? Lagi dua penanya aja, ini sudah nanya tadi. Belum? Pojok kanan nih. Pertama, saya mau tanyakan apakah penyidik Gunung Bundar itu akan mengambil alih penanganan kasus minyak goreng yang dilakukan DKI. Karena kan DKI yang awalnya melakukan penyelidikan, akhirnya menyerahkan ke Bea Cukai, akhirnya melakukan penyidikan lagi, bingung juga.
Adakah kemungkinan untuk mengambil alih tersebut? Dan ada kaitannya dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani di Gunung Bundar? Dia berpusat di Gunung Bundar itu. Ya. Yang pertama saya jelaskan untuk kaitan ya sampai saat ini belum kita lihat itu. Kalau pengendalian tentu seluruh Indonesia memang dalam kendali Jampisus. Tetapi untuk bobot kita melihat Kejaksaan Tinggi DKI progres sudah cukup baik. Nah kalau dipertanyakan tadi, yang dapat saya jelaskan itu bahwa memang apa yang menjadi kewajiban-kewajiban masih dalam domain bea cukai diserahkan. Tetapi untuk kaitan kejahatan tipikornya memang sekarang sedang disidik oleh rekan-rekan Kejaksaan Tinggi DKI. Ya, betul ya. Saya buka lagi satu pertanyaan aja karena sudah mau jam 2 ini. Satu pertanyaan. Ya ini dah. Kali yang terdekat. Perkenalkan saya Ella dari Kontan. Ini Pak, saya mau tanya, Maki kan baru saja rilis buat para produsen ini dicabut aja izin ekspornya. Nah itu gimana Pak tanggapannya? Silahkan. Jadi seperti saya sampaikan, ini nanti dalam pertimbangan-pertimbangan terutama di penuntutan, termasuk tadi korporasi itu pasti akan arahnya ke sana nanti menjadi pertimbangan khusus. Ya, hak pencabutan juga ada dan ini nanti kita pertimbangkan ya. Ada yang lain? Saya kira itu ya. Ada diberi kesempatan lagi satu lagi Pak. Pak, jadi Boleh satu lagi. Satu lagi. Sebentar. Kayak ini. Ini udah putar dari sana dari sini. Maju. Pertanyaan saya tadi kan Bapak awal menyebutkan ada 10 tempat sudah digeledah kalau nggak salah. Itu mungkin bisa dijelaskan apa aja tempat. Lalu terkait dengan dirjen Kemendak ini apakah sudah ditemukan menerima sesuatu dan atau mendapat keuntungan tertentu dari penerbitan PN yang dilakukan? Pertanyaan kedua dulu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau untuk pengembangan pasal terkait gratifikasi atau suap ini masih di dalam, sehingga belum dapat kami menyampaikan secara vulgar ya bagaimana proses ketika pengajuan tidak memenuhi syarat-syarat ya yang menjadi pertimbangan dan sudah ditentukan untuk terbit PE. Apakah ini motifnya karena terima suap? Ya, ini sudah kita dalami untuk pasal-pasal pengembangan. Kemudian yang pertanyaan tadi mengenai tempat-tempat penggeledahan, ini ada beberapa kantor ya. Di 10 itu ada kantor-kantor terkait kegiatan usaha dari 3 pihak swasta ya. Pihak swasta yang sudah kita tersangkakan. Kemudian ada juga rumah si tersangka ISW ya, juga ada tentunya kantor yang terkait dengan Kementerian Perdagangan. Jadi lokasi ada yang di Batam, Medan, Surabaya ya. Clear ya? Cukup. Saya kira itu ya pertemuan pada siang hari ini. Mungkin nanti perkembangan lebih lanjut kita akan rilis kembali di hari-hari berikutnya. Teman-teman wartawan harap bersabar dan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi, Om salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua.